Halo Jitirs, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Asus ProArt P16 H7606WM. Setuju gak nih, kalau laptop buat cari cuan zaman sekarang tuh definisinya udah agak bergeser ya. Jadi nggak cuma sekedar modal spek kenceng kayak laptop gaming, tapi juga udah lebih manusiawi buat dibawa kemana-mana. Ya selama ini kan kebanyakan dari kita, termasuk saya sendiri, yang terpaksa beli laptop gaming itu buat dipakai kerja yang berat-berat. Emang kenceng sih performanya, cuma konsekuensinya kita dapat laptop yang ukurannya gede, bikin punggung pegel, dan akurasi warna layarnya juga kadang nggak bagus-bagus banget. Ya, rata-rata laptop gaming emang udah ngebut ya buat dipakai ngerender video, bikin animasi, atau 3D modeling. Tapi jarang banget nih, ada laptop Windows dengan spek kenceng yang layarnya tuh bener-bener bisa dipercaya sama mata editor dan punya touchpad yang enak dipakai buat ngedit. Nah, ternyata anomali ini tuh ada di laptop di depan saya, Asus ProArt P16. Sekilas ini laptop ya kelihatannya B aja ya, simple, tipis, dan karena tipisnya ini bikin kita ragu sama performanya. Padahal ya aslinya ini laptop tuh punya mesin tempur ala-ala laptop gaming. Ya pada akhirnya kan spek kenceng itu nggak melulu soal FPS atau benchmark, tapi ya juga soal experience dan kenyamanan pas kita nyari cuan pakai alatnya. Nah sekarang pertanyaannya, dengan harga yang bisa dibilang murah, apakah kombinasi spek kenceng, layar cakep, dan body ringkes kayak gini beneran worth it buat dijadiin mesin cuan jangka panjang? Yuk kita bahas. Ya, kalau dengar seri ProArt, kita perlu highlight dulu ya. Ini tuh seri laptopnya Asus yang emang dirancang khusus buat para konten kreator. Jadi ya hardware dan software ini emang udah dioptimalin banget buat kerjaan-kerjaan kreatif kayak bikin animasi, ngedit video, desain grafis, bahkan 3D modeling. Bahkan laptop ini juga udah dapat sertifikasi langsung ya dari Nvidia buat mastiin performa hardware dan software ini udah enak dan juga saset buat ngelarin kerjaan-kerjaan berat tadi. Nah, sertifikasi ini tuh nggak cuma sekedar tempelan stiker doang, karena jeruannya tuh emang bener-bener semonster itu. Mesinnya udah pakai AMD Ryzen AI 9HX 370 prosesor, terus fabrikasi 4 nanometer, total punya 12 core dan 24 thread. Untuk NPU-nya, dia pakai AMD Ryzen AI dengan skill komputasi sampai 50 tops. Ini kencang banget sih. iGPU atau yang nempel bareng prosesor ini udah pakai AMD Radeon 890M yang sebenarnya udah dukung ray tracing sampai encoding video FV1 yang nuntut mesin grafis kenceng. Tapi kalau iGPU-nya ini dirasa kurang, masih ada nih discrete GPU Nvidia GeForce RTX 5060 laptop GPU dengan VRAM di 8GB GDDR7. Nah, GPU ini juga udah kompatibel ya sama Nvidia Studio Drivers buat mastiin performanya tuh tetap stabil pas lagi running aplikasi editing profesional. Karena tanpa ini, modal spek kenceng aja tuh kadang tetap bikin aplikasinya crash atau ngebugs, apalagi pas dapat update baru yang butuh penyesuaian hardware-nya lagi. Terus kalau untuk RAM yang udah kepasang di sini itu kapasitasnya 32 GB ya. Ini LPDDR5X 7500 MHz. By the way, RAM di sini tuh sifatnya udah onboard, jadi ya nggak bisa di-upgrade lagi. Tapi ya ini kan 32 GB Pak. Kapasitas yang menurut saya sih udah sangat-sangat mencukupi ya. Terus kalau untuk storage bawaan ini juga udah lega banget ya. Ini udah dikasih 1 TB ya, SSD NVMe M2 Gen 4 ya. Dan kalau masih kurang, kita masih dapat 1 slot tambahan lagi di sini. Ya, spek seconding ini emang udah oke banget. Tapi skill ulti dari Asus ProArt ini tuh sebenarnya ada di bagian layar ya, yang emang punya spek super rata kanan. Jadi untuk layar dia udah pakai Asus Lumina OLED Touch Display dan ukurannya juga cukup gede ya, 16 inch. Terus resolusinya juga dirapetin sampai 3K. Terus rasionya juga cukup menarik ya. Ini pakai rasio 16:10. Yang menurut saya sih porsinya tuh lebih pas buat dipakai ngedit. Jadi kalau kita pakai rasio 16:10, itu ruang vertikalnya lebih panjang ya daripada rasio 16:9 yang rata-rata ada di laptop pada umumnya. Jadi kita bisa ngelihat lebih banyak timeline, layers, tools yang panjang pas lagi mode editing di software profesional. Nah, nggak cuma enak secara rasio aja, akurasi layar ini juga nggak kaleng-kaleng. Jadi gamut coveragenya tuh di 99,9% DCI-P3. Angkanya tuh nyaris 100% ya, yang artinya ini sangat akurat. Jadi warna yang kita lihat di layar itu adalah warna asli yang akurat sesuai standar industri. Terus delta I-nya atau tingkat penyimpangan warnanya juga udah kurang dari angka 1. Jadi ya bener-bener minim penyimpangan warna. Gak heran sih, layarnya juga udah Pantone validated. Sederhananya, misalnya nih kita lagi desain warna merah Coca-Cola, tapi seringnya pas udah dicetak, warna merahnya tuh bisa beda banget sama pas kita ngedesain. Nah, kalau kita ngedit di layar yang udah Pantone validated kayak gini, warna merah yang kita lihat di layar tuh dijamin sama persis ya, dengan buku panduan warna fisik Pantone yang biasanya dipegang sama tukang cetak. Terus untuk kecerahan layar, laptop ini juga nggak kaleng-kaleng ya. Ini tembus 500 nits, yang mana angka segini tuh hitungannya udah sangat terang ya untuk ukuran layar laptop. Misal kita pakai kerja di cafe outdoor ya, ini tuh masih enak banget. Even kita pakai cuma di kisaran 60-70% aja. Nah, kalau kita pakai di tempat yang nggak ada atapnya, kayak misalkan langsung keterik matahari ya. Misal kita lagi pakai kerja di tepi kolam renang, ini masih terang sebenarnya. Cuma
Kadang kalau kita shoot pakai kamera tuh sekilas kayak nggak kelihatan ya dan cenderung memantul layar glossy-nya. Nah, entah pengen sekalian dibentokin kanan, Asus juga ngasih skill touchscreen nih di layar laptop yang satu ini. Sebenarnya agak aneh sih awalnya, apalagi ini kan bukan laptop convertible ya atau laptop hybrid yang bisa jadi ala-ala tablet. Tapi ya dipikir-pikir, skill touchscreen kayak gini juga masih kepake ya. Mau kita pakai buat zoom in, zoom out pas lagi mode editing atau mode ngedesain, atau ya sesimpel drag and drop klip video ke timeline editing. Oh ya, ngomong soal drag and drop, touchpad laptop ini juga agak lain ya, dan mungkin bikin kita lupa sama yang namanya mouse. Yap, ukuran touchpadnya ini gede banget, di 15 kali 10 cm, alias hampir sama dengan luas layout keyboardnya sendiri. Feelnya jujur enak banget ya, smooth, nggak ada delay sama sekali, dan berasa kayak pakai mouse beneran. Menariknya, di sisi kiri ini ada semacam virtual dial pad. Jadi ini tuh semacam shortcut control puter ya, yang bisa ngebantu kerjaan lebih efisien. Misalnya buat color grading, masking, zoom in, zoom out, dan banyak shortcut yang bisa di custom lewat ProArt Creator Hub-nya. Yang menarik, dial pad ini juga udah kompatibel sama beberapa software editing profesional, mulai dari Adobe, DaVinci, CapCut, dan lain-lain. Nah, buat yang aktifin dial pad ini, tinggal tarik aja dari sudut kanan atas touchpad sampai notif dial padnya itu nyala. Nah, selain aplikasi ProArt Creator Hub, di laptop ini juga ada beberapa aplikasi supporting ya, yang kemungkinan bakal kepake buat yang sehari-harinya ngerjain editing konten di sini. Kayak misalnya di sini ada yang namanya aplikasi StoryCube. Ini tuh semacam aplikasi manajemen aset digital ya, buat organize file-file kayak A-roll, B-roll, atau sampel foto atau video supaya di sini bisa disimpan lebih efisien dan lebih gampang juga nyarinya. Terus ada juga aplikasi Muse3 ya. Ini tuh semacam aplikasi AI bawaan yang mana dia udah bisa generate gambar yang proper dari teks atau sketsa. Jadi kita udah nggak perlu ngubek-ngubek atau install aplikasi lain ya. Semisal butuh generate gambar buat tambahan editing. Nah, itu tadi kan spek-spek di atas kertas ya, dan yang kelihatan sekilas doang. Gimana nih dengan performa aslinya? Well, pas coba running Cinebench R23, posisi nyolok charger, multicore-nya itu dapat di kisaran angka 23 ribuan. Jadi angka segini tuh cukup ngasih gambaran ya, kalau laptop ini tuh bisa ngerender video 4K secara native tanpa proxy sama sekali, atau makas durasi render 3D modeling yang biasanya butuh waktu berjam-jam jadi lebih singkat. Saya sempat coba tes lagi sambil nggak nyolok ke listrik, dan multiscore-nya tuh ternyata masih overkill banget ya, di kisaran 21 ribuan. Agak anomali sih, karena biasanya tuh laptop Windows cuma mau speed performa maksimalnya kalau nyolok listrik doang. Terus yang menariknya lagi, mesin sekencang ini tuh juga masih bisa stabil biar digeber di performa paling tingginya. Jadi saya coba tes trace performanya tuh pakai 3D Mark ya, yang mana dia nge-looping sampai 20 kali. Dan stability rate-nya tuh masih di angka 98%. Gokil. Artinya performa GPU-nya di sini tuh emang konsisten stabil ya, dan di backing sama sistem pendingin yang cukup mantep. Lumayan kenceng sih emang suara fan laptopnya yang ada 3 biji ini, terutama pas lagi pakai mode turbonya. Ya, buat ngetes performa aslinya, di sini saya coba aja ya langsung render video 4K di aplikasi DaVinci Resolve. Ini buat konten YouTube long form ya, jadi durasinya bisa panjang sekitar 15 menit. Nah, kalau kita konteksnya ngedit yang ringan-ringan aja, kayak cuma cut-to-cut doang atau transisinya dikit ya, durasi render videonya tuh mungkin cuma sekitar 4-6 menitan lah. Nah, kalau ngeditnya diseriusin lagi, kayak misalkan ada color grading, terus layering B-roll-nya juga lebih banyak, transisi animasinya lebih banyak dari sebelumnya, ini durasi rendernya juga bisa sedikit lebih lama dari yang awal ya. Ini bisa sampai 8-10 menit. Tapi lagi-lagi ini masih cepet banget dan di bawah durasi dari video aslinya itu sendiri. Nah, kalau ngeditnya lebih pro lagi ya, udah pakai Magic Mask, Voice Isolation, dan fitur AI bawaan dari DaVinci Resolve, ini mungkin bisa lebih kompleks dan juga lebih lama lagi untuk durasi render videonya. Bisa sekitar 16-19 menitan. Tapi mungkin ini akan tetap kerasa satset ya, karena buat ngejalanin fitur-fitur AI di sini, NPU-nya tuh yang lebih aktif buat kerja. Jadi ya beban GPU di sini tuh sedikit berkurang. Oke, ini kan laptop buat content creator ya. Tapi kalau misalkan diajak refreshing nih buat main game, performanya semonster apa sih? Yuk kita lihat di sini. Nah, di luar performa yang cukup overkill, tongkrongan laptop ini sebenarnya kayak antitesanya laptop gaming sih. Beratnya tuh cuma hampir 2 kilo. Terus bentukannya juga masih sangat-sangat tipis.
Paling ya satu-satunya hal yang bikin laptop ini tuh kerasa gede ya karena ukuran layarnya sendiri di 16 inch. Tapi ya kalau dipakai buat kemana-mana, ini masih kayak laptop kantoran aja sih. Simple, clean, gak banyak ornamen-ornamen gaming, dan tongkrongannya juga lebih sopan buat diajak meeting. Terus untuk port I/O-nya juga relatif lengkap. Di sisi kiri ini cukup rame ya, dari port power DC, terus ada HDMI 2.1 yang udah support 4K, terus ada USB 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 yang Type A, dan ada jack audio 3,5 mm. Terus di sisi kanan ini ada USB 3.2 Gen 2 yang Type A dan juga Type C. Dan salah satu slot penting buat content creator yaitu slot SD card reader. Terus untuk keyboardnya sih sebenarnya nggak ada yang spesial banget dari luar. Di sini nggak ada numpad, terus backlightnya 3 level dengan lampu yang standar ya, nggak ada RGB. Ya namanya juga bukan laptop gaming gitu. Tapi feel ngeteknya tuh asli enak banget sih, cukup dalam pas ditekan juga. Nah di kiri kanan keyboard ini ada speaker yang sebenarnya kelihatannya B aja ya, tapi pas udah didengerin, beuh, ini berasa kayak lagi pakai subwoofer. Di balik kode tipis gini saya nggak expect suaranya bakalan sengebas itu. Jadi speakernya tuh bukan cuma model kenceng doang ya, tapi volume bassnya tuh berasa kental banget. Apalagi posisinya juga ngarah ke atas, bukan di bawah atau samping, jadi hampir nggak ada yang nutupin keluaran suaranya. I need you to fight one last time. Life has been so unfair to you. Your childhood was taken from you. You've been attacked, manipulated by terrible people. But you never let it break you. Fight for the days on the other side of this. Ya, dengan body ringkas ini, kita dapat baterai dengan ukuran 90 Wh ya, atau watt hour, yang sebenarnya sih kapasitasnya nggak terlalu yang gede-gede banget. Apalagi buat ngejagain battery life Specs Monster ini. Ini saya pakai buat kerja di cafe ya, paling cuma sekitar 2-3 jam. Itu pun udah dipakai untuk editing yang cukup intensif ya, dan juga multitasking ngerjain yang lain. Tapi yang menarik, durasi segitu tuh kita dapat performa yang mungkin hampir 11-12 dengan laptop yang posisinya tuh dicolok sama charger. Jadi mau dicolok mau enggak, performanya tuh hampir nggak terlalu beda jauh atau signifikan banget. Ya sebenarnya kalau dibawa ke cafe, laptop ini tuh udah enak banget ya. Tipis, ringkes, dan kalau cuma butuh waktu 2-3 jam kayaknya buat laptop doang udah enak. Karena ya kalau ngomongin soal charger, kita tetap dapat charger yang hitungannya lumayan bongsor ya. Ini udah kayak charger laptop gaming. Dan outputnya juga gede banget ya, 200 watt. Yang mana ini bisa ngisi dari lowbat sampai keisi setengahnya itu butuh sekitar 28-30 menit atau setengah jam. Dan sampai benar-benar penuh itu sekitar 1 jam 15 atau 1 jam 20 menitan. Nah yang menarik kalau kita punya power bank yang kapasitasnya gede ya, kayak 20.000, 25.000 dan emang ngedukung ngecas dengan watt gede ya. Ini ternyata bisa ngecas laptop ini lewat port USB Type-C-nya. Cuma ya memang kita nggak dapet speed yang sekenceng kayak charger bawaan tadi ya, yang 200 watt. Karena ya kalau kita lihat di notifikasi, itu tuh bakal muncul notifikasi slow charging. Tapi ya kalau buat darurat, ini sangat memungkinkan. Cek 1 2 3. Ya, sekarang saya lagi nyobain webcam dari Asus ProArt P16 ya, sambil nyalain noise. Ini sampel aja sih noise-nya. Noise pinggir jalan ya, yang cukup rame. Sekaligus pengen nyobain kemampuan dari Nvidia Broadcast yang juga udah disupport di laptop ini. Jadi kalau kita nyalain noise removal di aplikasi Nvidia Broadcast, harusnya sih suara noise yang tadi tuh bakal langsung auto hilang, bersih, clean, dan sekarang tinggal fokus sama suara vokal saya aja. Tapi nggak cuma itu aja ya, nggak cuma mikrofonnya doang yang ajaib. Bagian yang menarik dari Nvidia Broadcast, kita juga bisa pakai background ngeblur kayak gini, atau kita bisa gonta-ganti ya, mau pakai background hitam kayak gini, dan bisa macam-macam lah diganti dari settingan Nvidia Broadcast-nya ini. Terus kalau kita nyalain auto frame, nah ini sebenarnya jadi lebih ngezoom ya, nggak nge-wide kayak tadi. Cuma sekarang kalau kita geser-geser ini, kita pindah lokasi, kameranya tuh nggak langsung ngikutin atau nge-framing muka kita. Ini kayak fitur sensor di iPad ya. Nah, gimana nih kemampuan dari webcam Asus ProArt P16 ditanemin sama Nvidia Broadcast? Coba komen di bawah. Nah, dari sekian fitur dan spek monster laptop ini, ada satu hal penting lagi nih, garansinya. Ya, garansi ini penting banget ya, karena bikin kita tuh bisa kerja lebih tenang tanpa musingin ada kerusakan-kerusakan yang bikin kerjaan jadi keteteran. Garansi laptop 38 juta ini bukan cuma setahun, tapi 3 tahun internasional.
Dan di atas itu masih ada 3 tahun Asus VIV Perfect Warranty. Ini tuh semacam accidental damage protection ya, yang bisa diklaim di 114 negara. Artinya, dalam 3 tahun ke depan, apapun dan siapapun penyebab kerusakan laptop ini, perbaikannya bakal 100% di cover gratis. Oke, kesimpulannya, laptop ini tuh cocok banget buat jadi mesin kerja yang enak dibawa kemana-mana, terutama buat kalian yang sehari-harinya ngelahap software video editing, animasi, 3D modeling, atau desain grafis. Performanya juga udah selevel sama laptop gaming sekelasnya ya. Dan bahkan ini ditanemin sama layar yang akurasinya bagus banget. Jadi ya experience kerja di sini tuh bukan cuma sekedar kenceng doang. Tapi di sini kita bisa dapat feel yang bener-bener enak ya dan juga nyaman pas lagi ngediting sampai preview yang biasanya bakal ngabisin waktu berjam-jam di layar. Nah, buat dapetin kombinasi spek yang kenceng dan layar yang bagus tadi, itu emang gak murah ya. Dan duit 38 juta itu juga mungkin too much atau terlalu besar buat sebagian orang. Tapi kalau proyek kerjaannya itu udah di level angka segitu atau lebih, investasi laptop yang proper buat kerja yang lebih satset, visual yang lebih oke, dan efisien waktu ini bisa jadi opsi yang cukup atau perlu dipertimbangin. Apalagi laptop yang emang dirancang khusus ya buat lingkup kerjaan kreatif kayak gini. Kita tinggal kerja aja, kita tinggal fokus, dan gak perlu musingin ada crash, ada kerusakan, atau ngebugs, karena semuanya tuh udah diset seoptimal mungkin. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran sama Asus ProArt P16. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian laptop ini, seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.